Seorang balita berusia 4 tahun terkunci di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dimintai pertolongan berjibaku berupaya membuka sedikit demi sedikit kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita yang panik bersama petugas SPBU langsung menghubungi petugas damkar terdekat. Korban yang terjebak anak balita di dalam mobil di SPBU saat pengisian BBM. Alhamdulillah dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas berhasil mengevakuasi balita yang terkunci dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terbalik di Jalan Gusti Ngurah Rai Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Mobil terbalik setelah menabrak trotoar dan warung serta satu sepeda motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil dan warung mengalami kerusakan parah. Diduga sopir kelelahan dan tertidur atau microslip hingga hilang kendali menabrak trotoar, lalu dua warung dan terguling. Saya tiba-tiba lah bangun udah jatuh. Oh, tertidur. Oh, ini dari arah mana mau kemana? Dari keluar tol dari Jawa, Pak. Oh, dari Jawa. Baru pulang. Ya. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di sini. Sudah menuju depan. Kebakaran dalam menuruki. Sebuah bangunan berlantai 3 yang digunakan sebagai toko grosir barang campuran sekaligus kos-kosan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan termasuk sebuah mobil. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Merambat ke rumah-rumah lain karena rumah sangat padat. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, pasalnya toko tersebut dalam keadaan kosong. Tidak ada korban jiwa, penghuni kos-kosan berhasil menyelamatkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi gelar prarekonstruksi kasus anak SD diduga membunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Polda Metro Jaya gelar perkara khusus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lima 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka akibat penembakan massal di Sydney, Australia. Halo, selamat
Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari polisi menggelar prarekonstruksi kasus bocah perempuan SD yang diduga membunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Pembunuhan diduga karena korban marah pada kakak kandungnya. Prarekonstruksi ini merupakan rangkaian penyelidikan secara mendalam dengan mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka dengan kondisi di lapangan terkait dengan kasus pembunuhan di Jalan Dwi Kora Medan, Sunggal, Kota Medan. Prarekonstruksi diikuti pelaku, ayah dan juga kakak kandung terduga pelaku. Ratusan warga berkerumun di lokasi kejadian untuk menyaksikan jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan ini. Kasus bocah perempuan SD diduga melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya menjadi perhatian. Selain untuk mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka dengan kondisi di lapangan, prarekonstruksi juga untuk meyakinkan unsur pidana. Dalam prarekonstruksi, terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari pihak psikolog, Dinas Perlindungan Anak. Proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sebelumnya, murid SD ini ditangkap polisi karena menganiaya ibu kandungnya hingga tewas di rumahnya di Medan, Sunggal, Kota Medan. Peristiwa berawal, pelaku sebelumnya tidur bersama korban dan kakak kandungnya di kamar lantai 1, sedangkan ayah korban berada di lantai 2. Namun pagi hari ayah korban mendengar teriakan putri pertamanya dari kamar. Korban yang berusia 42 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamarnya dengan sejumlah luka di tubuh dan tangan kanannya. Prarekonstruksi telah dilakukan sebanyak 2 kali. 6 jam menjalani prarekonstruksi, terduga pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolrestabes Kota Medan untuk perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Aksi brutal sekelompok pria diduga debt collector kembali meresahkan warga. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan pelaku mengadang dan merusak sebuah mobil di Jalan Raya Juanda, Depok, Jawa Barat. Turun kamu! Mana saya terima ini, Wah! Wah, saya pukul, Wah! Keributan terjadi saat pengemudi mobil dicegat sekelompok pria yang diduga mata elang. Adu mulut tidak terhindarkan hingga situasi berubah ricuh di tengah arus lalu lintas. Pengemudi berusaha mempertahankan kendaraannya, namun para pelaku terus memaksa dan memicu kemarahan. Salah seorang pelaku bahkan nekat menganiaya korban hingga suasana memanas dan menarik perhatian pengendara. Menurut saksi, korban telah diikuti sejak dari Cisalak. Kronologinya itu dia diikutin dari arah Cisalak. Nah, kan keadaan jalan Juanda kemarin macet tuh. Nah, kolektornya itu nyerempetin motornya ke mobil itu. Nah, alih-alih seakan-akan kayaknya kolektor itu sengaja. Nah, langsung kolektor itu main fisik, dia tendang mobil, nonjok yang punya mobil. Akibat insiden ini, korban mengalami trauma dan kerusakan pada bagian depan kendaraan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. 6 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan 2 mata elang alias debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan ini. 6 anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan.
6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait kasus pengeroyokan 2 penagih utang atau debt collector hingga tewas yang menyebabkan bentrok dan pembakaran lapak pedagang di Kalibata, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan berkoordinasi dengan polisi dan berencana memperbaiki lapak UMKM pedagang. Jadi persoalan yang ada di Kalibata kan masih ditangani pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang, dan sebagainya. Jadi kami menunggu sampai kemudian selesai hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Memang lokasinya itu lokasi Pemda DKI. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear ya. Saya nggak mau berstatement sebelum ini urusannya clear. Baik, terima kasih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi pencurian raket padel di lapangan olahraga TB Simatupang, Jakarta Selatan terungkap setelah polisi menelusuri penjualan melalui media sosial. Pelaku menjual raket curian secara online. CCTV memperlihatkan seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke area lapangan padel di TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku terlihat duduk sejenak sebelum mengambil paket padel senilai Rp7 juta dan memasukkannya ke dalam tas. Usai menerima laporan korban dan meneliti rekaman CCTV, polisi menelusuri marketplace dan menemukan raket dengan ciri-ciri identik yang dijual secara online. Polisi lalu menyamar dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Pesanggerahan. Setelah diperiksa, penjual mengaku sebagai pelaku pencurian dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Pelaku diketahui masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kalau untuk nominal kerugian, korban membeli raket tersebut, dia beli seharga Rp7.700.000. Namun si pelaku ini menjual dengan harga Rp4 juta. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, 5 korban kecelakaan mobil SPPG di Jakarta Utara masih menjalani perawatan di rumah sakit. 1 diantaranya dirawat intensif. Kecelakaan mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 1 pagi Cilincing, Jakarta Utara masih menyisakan 5 korban luka. 1 korban menjalani perawatan intensif di ruang PICU RSUD Koja, sementara 4 lainnya dirawat di ruang perawatan RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung hingga sembuh. Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab kecelakaan dan telah menetapkan sopir mobil sebagai tersangka atas dugaan kelalaian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banjir dan longsor kembali terjang wilayah Sumatera Barat. Ratusan warga dievakuasi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.